Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandinata, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Langsa, bertugas di SMK Negeri 5 Langsa. Kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, Bapak Daryono SPD. Assalamualaikum Pak Daryono. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Iya Pak, jadi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Jadi tujuan supervisi ini adalah untuk mengamati atau mensupervisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas Pak. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk pengembangan atau perbaikan pada proses pembelajaran nantinya. Kemudian supervisi ini akan kita mulai dengan percakapan praobservasi. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang tujuannya adalah untuk persiapan supervisi nanti agar Bapak tidak kaku, tidak terkejut dengan supervisi yang saya lakukan. Jadi saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang hal-hal apa-apa saja yang akan disupervisi nantinya. Apakah sudah siap Bapak? Siap. Jadi Pak, untuk yang pertama saya akan menanyakan kepada Bapak tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan atau yang Bapak buat dalam pembelajaran yang akan saya supervisi nanti apa? Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi pembelajaran yang akan kita lakukan nanti itu pokok bahasanya teks cerita pendek, ya. Cerita pendek berarti cerita tentang fiksi. Nah, di situ yang tujuan dari pembelajaran ini itu di kali pertama itu kan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang dibaca. Jadi tujuan dari pembelajaran ini itu diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek secara umum. Yang tadi mampu menjelaskan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerita pendek. Kemudian yang terakhir itu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerpen yang dibaca. Jadi diharapkan pertama siswa mampu dulu memahami apa itu nilai kehidupan. Kemudian nanti berikutnya siswa diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenali nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen yang mereka baca. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian terkait dengan pengembangan, area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran ini itu apa Pak? Baik, jadi area pengembangan yang ingin saya capai di pertemuan nanti itu ada di pengetahuan dan keterampilannya Pak. Jadi kalau di pengetahuan itu siswa itu diharapkan dia mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dengan tepat. Nah, itu keterampilannya. Kemudian itu pengetahuannya. Mengetahui nilai-nilai. Ya, mengetahui nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang dia baca. Sedangkan kalau keterampilannya, siswa mampu menampilkan atau mempresentasikan nilai-nilai kehidupan yang sudah ditemukan. Jadi pertama di pengetahuan mereka diminta untuk menemukan, menandai. Terakhir secara terampil mereka diminta untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil temuan mereka. Baik. Jadi itu ya Pak ya. Tadi ada dua area pengembangan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa diharapkan mengetahui nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang ditampilkan, dan tampilannya yaitu siswa mampu menampilkan atau mempresentasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Baik Bapak, terima kasih. Yang selanjutnya Pak, mengenai metode dan strategi.
mengenai metode dan strategi. Jadi pertanyaannya, strategi atau metode yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti? Oke, baik. Pertama strategi dulu ya Pak ya. Baik. Jadi strategi saya itu supaya hasil pembelajaran maksimal, saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi Pak. Nah, saya lebih memilih diferensiasi dalam bentuk produk. Nah, jadi ketika anak-anak sudah menemukan nilai-nilai kehidupan, sudah mempresentasikan secara umum di kelas, itu tugas terakhir mereka diharapkan mampu menampilkan presentasi mereka itu dalam berbagai bentuk. Ya, di sini saya ada 3 pilihan untuk siswa. Yang pertama itu dalam bentuk teks biasa, ya. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Jadi mereka bisa menampilkan per slide. Di situ mungkin nanti anak-anak bisa menambahkan ilustrasi. Dan yang terakhir mereka buat dalam bentuk video. Jadi anak-anak itu mempresentasikan, kemudian temannya itu memvideokan. Jadi ini mungkin diharapkan sesuai dengan perkembangan sekarang. Jadi yang berhubungan dengan teknologi, dengan penguploadan, diharapkan anak juga bisa mengekspresikan hasil karya ini nanti mungkin di blog mereka atau di channel mereka begitu. Kemudian untuk mendukung pengembangan ini saya menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Pembelajaran berbasis masalah, karena kan masalah mereka itu adalah bagaimana menemukan nilai kehidupan. Kemudian saya juga menggunakan metode pendukung, yaitu nanti metodenya ada diskusi. Itu nanti ketika mereka mencari nilai dalam kelompok itu ada diskusi. Kemudian nanti ketika mempresentasikan nanti di situ ada tanya jawab antar kelompok sampai nanti di situ ada presentasinya. Baik. Ya. Jadi strateginya itu Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, dan metodenya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab serta presentasi ya Pak ya. Baik sekali Pak. Kemudian dalam pelaksanaannya pastikan Bapak membutuhkan media pembelajaran ya Pak ya. Yang ingin saya tahu, media apa yang Bapak perlukan dalam pembelajaran nanti Pak? Baik Pak. Jadi media yang saya gunakan nanti itu beragam Pak. Yang paling pertama itu mungkin yang konvensional, itu nanti saya tetap menggunakan whiteboard, kita menggunakan spidol. Kemudian nanti ada PPT. PPT ini nanti didukung juga dengan infocus kan. Kemudian laptop. Dan terakhir nanti ada video animasi Pak. Ya. Baik, jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah saya lontarkan atau sudah saya tanyakan, nanti akan merujuk pada pelaksanaan supervisi kita yang akan saya lakukan. Kemudian ini Pak, untuk waktu, tempat, dan jamnya itu kira-kira pembelajaran Bapak ini kapan dilaksanakan Pak? Oke, kebetulan saya akan memilih di kelas 11 TJAT Pak. 11 TJAT. Itu jadwal saya di kelas 11 TJAT itu besok Pak, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 7 Desember. Berarti di kelas 11 TJAT Pak ya. Hafalnya bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Bapak telah menjawab seluruh pertanyaan yang telah saya berikan. Satu lagi Pak, terakhir, ini yang terakhir, ini refleksi ya Pak ya. Apa yang Bapak dapatkan atau apa yang Bapak rasakan dari percakapan pra-observasi ini? Oke, dari percakapan yang sedang kita lakukan ini. Baik, mungkin yang saya dapatkan itu ternyata ketika saya akan mengajar itu ternyata banyak tahapan atau perencanaan yang harus dilakukan dengan matang. Jadi Bapak mengetahui persiapan itu harus dilakukan secara matang ya. Ketika mengajar Bapak mengetahui persiapan yang dilakukan harus matang ya Pak. Jadi tadinya mungkin Bapak belum tahu sebelum pembelajaran itu hanya masuk saja ya gitu Pak ya. Tidak menyiapkan, tidak terarah, tidak menyiapkan strategi, tidak menyiapkan tujuan.
Alhamdulillah baik sekali Pak. Baik Pak, dengan refleksi tadi percakapan kita hari ini saya sudahi. Nanti kita ketemu lagi pada proses pembelajaran besok ya Pak ya, hari Kamis tanggal 7 pada kelas 11 TJAT. Nanti kita ketemu di kelas dalam rangka saya mensupervisi kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu masing-masing ya. Berdoa dalam hati. Berdoa, kita mulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Oke. Hari ini ada yang tidak datang Mas? Ada semua. Alhamdulillah ya. Ada semua ya. Ya, kita semua ada 20 orang ya. Iya. Ya, ada semua alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kita mulai lagi pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi untuk hari ini kita sudah memulai KD baru atau pokok bahasan baru. Ini yang sudah tertera di layar. Apa itu tentang apa? Ya, tentang cerita pendek. Ya, atau disingkat cerpen ya. Cerita pendek itu artinya cerpen. Oke, nah sebelum kita memulai tentang cerita pendek, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, tentang eksplanasi ya, bagus. Masih ingat berarti. Apa saja yang kita pelajari di eksplanasi kemarin? Ya, pertama si Alia ya, si Alia apa tentang apa tadi? Ya, berarti eksplanasi itu apa? Sebelum kita jawab eksplanasi dulu. Apa eksplanasi kemarin? Ya, 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 bagus ya. Bikin dengan Alia. Eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena atau kejadian kan? Ya, kejadiannya apa saja? Ya, fenomenanya bisa alam, sosial, atau budaya kan? Kalau yang alam masih ingat tentang apa? Satu aja. Banjir. Kalau sosial? Apa? Pengangguran. Pengangguran. Dan nanti ada budaya kan? Oke. Selain itu, apa yang kita pelajari tadi? Ada yang bilang struktur tadi ya? Masih ingat strukturnya apa? Pernyataan umum. Iya. Interpretasi. Ya, bagus ya. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, terakhir ada interpretasi atau ulasan. Baik, Bapak minta itu tetap diingat ya, tetap diingat. Nah, jadi nanti ketika evaluasi itu nanti akan muncul lagi. Baik, kita mulai saja hari ini ya tentang teks cerita pendek. Pernah baca nggak cerpen? Pernah ya. Menurut kalian cerpen itu tentang apa? Sebatas tentang kalian. Ya, karangannya. Ya, karangan yang menceritakan tentang kehidupan manusia. Ya, pendek ya. Nah, pendek. Kalau yang panjang apa? Apa? Ya, bagus enggak? Novel ya. Nah, jadi cerpen itu beda dengan novel kan? Kalau novel ceritanya panjang. Cerpen pendek. Ya, karena pendek itulah nanti berarti nanti tokoh-tokohnya sedikit, alur ceritanya tunggal saja, sampai nanti waktu dan tempat kejadiannya itu singkat. Nah, itulah itu cerpen ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan cerpen itu cerita karangan fiksi yang
terbatas ceritanya, gitu ya. Oke, jadi apa yang mau kita pelajari hari ini ya? Itu ini yang pertama. Nah ini ya. Coba agak mundur enggak? Coba itu ditajamin, coba bisa. Itu di roll itu. Itu lagi Pak. Udah ya. Nah, ya. Oke, kita besarkan ya. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita kegiatan lebih lanjut, ini ya kita pelajari yang pertama materinya dulu. Ya, jadi materi kita hari ini itu adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Jadi kita nanti akan mengidentifikasi. Ada yang tahu mengidentifikasi maksudnya apa? Mengenali ya, lebih tepatnya mengenali. Nah, mengidentifikasi identitas. Identitas manusia berarti pengenalan manusia kan? Berarti identifikasi itu berarti mengenali. Apa yang kita kenali, Nak? Iya, yang kita kenali tadi nanti nilai-nilai kehidupan ya dalam kumpulan cerpen. Nanti kita satu cerpen saja yang kita pakai. Nah, untuk apa kita mempelajari bagian ini? Ya, ini ada dua, Nak. Yang pertama, tujuannya itu supaya kita memahami nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks secara umum ya, dalam teks cerpen secara umum. Dan yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerpen yang dibaca. Jadi harapan kita setelah kita mempelajari ini kita paham menemukan nilai kehidupan dalam sebuah teks cerpen. Nah, jadi nanti metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti adalah diskusi kelompok. Jadi kan nanti kita berkelompok ya. Kemudian nanti yang akan Bapak nilai hari ini itu nanti sikap kalian ya, keaktifan kalian dalam kelompok kan, keterampilan kalian dalam menjawab atau menyampaikan pendapat ya, menyanggah, itu nanti akan dinilai. Juga pengetahuannya ya, yang kalian temukan nanti nilainya itu tepat atau tidak ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya, ini yang sudah kita tanyakan tadi ya. Jadi, nah kita mau bentuk kelompok ya. Nah, ini kelompoknya ini sudah Bapak bentuk. Jadi kelompoknya ini Bapak buat berdiferensiasi. Jadi satu kelompok itu beragam. Ada yang siswa, ada siswi, ada yang pertemuan kemarin nilainya bagus, ada yang pertemuan kemarin nilainya yang sedang-sedang saja. Jadi nanti diharapkan yang lebih mampu nanti bisa membimbing teman-teman kalian yang masih belum paham, gitu ya. Jadi ini ada 4 kelompok ya. Kelompok satu itu ada Vicky dan teman-temannya, itu bisa dilihat. Kelompok 2 ada Halim, kelompok 3 itu ada Alia, kelompok 4 ada Zuhra. Jadi supaya nanti efektif kita membentuk kelompok, jadi Bapak tunjuk ya. Kelompok 1 posisinya di sini, kelompok 2 posisinya di sini, kelompok 3 nanti di belakang, kelompok 4 juga di belakang sana, di belakang di sudut kiri saya. Jadi saya minta nih supaya cepat, tiap dari kalian itu menggabungkan mejanya ya, menggabungkan mejanya menjadi satu seperti ini kalian tunjuknya. Ya. 4 meja digabung menjadi satu seperti ini ya. Jadi masing-masing meja itu didekatkan. Ya. Masing-masing dari kalian mendekatkan mejanya. Oke, silakan. Sudah dapat kelompoknya? Ya. Nah, inilah tugas kita, Nak. Coba diperhatikan nilaian. Ya, jadi tugas kelompok kita itu ya. Itu data bacalah cerpen Jurnasa karya dan Muri Muhammad dengan seksama. Temukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen tersebut beserta alasannya sebanyak 3 buah. Jadi paling sedikit 3 buah ya. Nah, itu bisa kalian lihat Nak, formatnya. Jadi seperti itu nanti bentuk format tugasnya.
Di situ kalian bisa menentukan nilai kehidupannya apa. Apa nilai kehidupan yang kalian temukan dalam teks cerpen nanti, ya, itu ditulis. Kemudian tunjukkan kalimat mana yang menjadi referensinya. Kalimat mana yang membuktikan kalau itu nilai tersebut. Nanti kalian tulis. Terakhir dikasih alasan. Jadi nggak hanya menentukan nilai saja. Oh Pak, ada nilai sosial. Oh Pak, ada nilai moral. Tapi nggak kalian tunjukkan kalimatnya. Nah, jadi untuk memperkuat, tunjukkan kalimat mana yang mengandung nilai tersebut beserta alasan. Nah, itu ya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan sebelum mengerjakan tugas, kalian tahu nggak nilai itu apa? Nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu langsung Oke, satu dulu, bikin dulu coba. segala tindakan dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang buruk ataupun yang baik. Oke, kalau Silvi tadi? Perilaku yang berpengaruh. Ya. Oke, dua ini berarti ya. Berarti sama ya kira-kira ya. Apa yang dipikirkan bikin dengan Silvi sama ya. Segala tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tindakan manusia itu kan nanti ada yang baik atau buruk kan? Nah, itu nilai kehidupan. Nah, kira-kira nilai kehidupan menurut kalian apa saja? Ada nilai moral atau perilaku. Nah, nilai kehidupan itu apa Vicky? Nilai moral atau Ada perilaku. nilai moral. Nilai ekonomi. Apalagi? Coba ya. Budaya. Nilai budaya. Sosial. Apa yang sosial? Sosial. Oh, cinta ya, nilai sosial. Apalagi? Estetis itu apa? Ada yang tahu estetis? Apa estetis? Ayo, ada yang tahu estetis itu apa sinonimnya? Estetika. Ya, apa estetika? Ada yang tahu? Ya, bagus tadi ya. Apa? Keindahan. Ada nilai agama. Apa yang nilai agama? Cinta lagi ya. Nah, nilai agama. Atau istilah lainnya itu adalah nilai religi ya. Ada yang lain kira-kira apa? Ada yang akhlak tadi moral ya, ada ya. Sudah diwakilkan ke moral. Ayo, ada yang lagi nggak? Yang sekarang nih, tahun depan Indonesia mau ada apa ini? Demokrasi, berarti itu ada politik kan? Ada politik. Ada nilai politik juga. Ada lagi nggak? Yo. Ini sudah diwakilkan sama religi ya. Nilai ekonomi nah, Bapak tambahkan ya. Ada nilai ekonomi. Nah, ini yang kalian pahami nah. Kalian jangan memaksa semua nilai ini nanti ada dalam cerpen yang kalian baca. Ya. Jadi baca saja kemudian ditemukan nilai. Jadi nggak mesti. Oh, mungkin nanti lebih banyak nilai moral. Mungkin nanti ada nilai sosial. Oke ya. Oh, misalnya nanti kalian ada banyak dapat nilai moral, ya, satu saja yang itu. Ya. Pak, kami nggak dapat Pak nilai religi. Ya, nggak apa-apa. Berarti menurut kalian di cerita nanti nilai religi tidak ada. Ya. Oke. Jadi tugas kalian itu ada dalam LKPD. Jadi Bapak akan membagi tiap kelompok satu LKPD ya. Itu sudah Bapak angkat. Oke. Jadi tugas pertama kalian itu adalah membaca cerpennya yang ada dalam LKPD. Jadi itu mutlak ya. Kita nggak bisa menemukan nilai kalau tidak tahu ceritanya. Jadi pertama kalian baca dulu cerpen itu. Kira-kira 30 menit cukup ya? Cukup lah. Kalian baca dalam teks ya. Nanti setelah selesai membaca baru nanti kalian temukan ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti sudah paham. Oke.
berlaku nanti 40 menit ya. 40 menit membaca dengan mencari nilai. Oke, silakan. Dibaca dengan sama ya. Kalau ada istilah yang tidak paham, itu ditanyakan. Ada kata-kata atau istilah yang khusus, boleh ditanyakan. Oke, jadi sekarang setelah selesai membaca, kalian rumuskan ya, kalian tentukan nilai apa saja yang ada dalam cerpen judul masakan Indonesia. Tadi kan sudah baca, tadi tahu lah, oh nilai ini sepertinya Pak, nah, itu ditulis ya, ditulis kalimat yang ditentukan itu ditulis juga. Kalau ada yang masih belum paham, tanya ya. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Jadi kita presentasi ya, Nak? Kita presentasi apa yang sudah kalian cari tadi. Itu kalian presentasikan atau kalian sampaikan. Nanti satu kelompok mempresentasikan, kelompok lain memperhatikan, Nak. Kalian perhatikan. Nah, setelah itu kalian nanti menanggapi ya. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan temuan mereka, pendapat mereka, boleh sampaikan. Nah, itu ya. Oke, kira-kira kelompok satu dulu kita maju. Oke, silakan siapa yang mau jadi ininya? Bikin. Silakan bikin. Ucapkan salam, kenalkan dulu teman-temannya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bikin, perwakilan dari kelompok 1 akan membaca nilai kehidupan dalam cerpen judul masak. Di cerpen ini kami menemukan satu nilai moral atau nilai perilaku. Kalimatnya, Bang Haji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar sebuah pesta. Tak peduli apakah yang menggelar pesta adalah orang pengganda atau orang biasa. Alasannya kami memilih nilai moral yaitu kalimat ini terlihat Bang Haji seorang yang baik, yang ringan tangan, tidak terima dalam membantu siapapun yang tidak menggelar pesta. Oke. Itu tadi kelompok satu sudah menentukan ada nilai moral dan ada di kalimat tadi ya, di kalimat yang di bagian yang menceritakan kalau Mak Haji itu sebagai juru masak dia tidak pilih-pilih, mau orang kaya, mau orang yang tidak mampu, itu tetap dibantu. Nah, ada nggak kelompok lain yang kira-kira tidak setuju itu kelompok itu nilai moral, itu nilai yang lain? Yuk, ada nggak? Yuk. Kalau tidak ada berarti setuju ya? Setuju. Oke, setuju ya? Ya. Alasannya tadi apa untuk nilai moral? Coba boleh jelaskan. Karena kalimat ini terlihat Bang Haji seorang yang baik, yang ringan tangan, tidak pilih kasih dalam membantu siapapun. Oke, Bapak juga setuju ya? Ya, jadi di bagian itu ada menunjukkan nilai moral. Moral itu kan berarti kan perilaku manusia kan? Moral itu ada yang baik, ada yang buruk. Di sini nilainya baik atau buruk moral? Baik ya, karena dia sebagai manusia itu ringan tangan. Dia punya kalian memasak dan dia tidak sombong. Siapa saja boleh dibantu kan? Baik orang terpandang yang memberi upah ataupun orang tidak mampu yang paling-paling hanya bisa memberi masakannya saja. Oke, tepuk tangan untuk
ya. Ada nilai moral, nilai sosial. Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, sila atau baik buruk tingkah laku, ya. Oke, ada nilai sosial atau kemasyarakatan, ada nilai religius atau keagamaan, nilai pendidikan. Nah, ini yang tadi belum kita dapatkan ya, Nak, ya. Ternyata ada juga nilai pendidikan atau edukasi. Ada nilai estetis atau keindahan, nilai etika, nah, nilai politis ada juga, nilai budaya, ya. Nah, ada juga nilai kemanusiaan. Nanti ini Bapak bagi ya, Bapak bagi itu. Ini Nak, ini cara mudah untuk merumuskan nilai. Jadi kita bisa merumuskan nilai itu dari pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan literal, ada pertanyaan interpretatif, ada pertanyaan integratif, ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, jadi kita refleksi dulu. Jadi dari pertama pembelajaran kita tadi, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Ayo, siapa satu orang mau begini? Ayo, siapa? Saya tunjuk. Nah, coba nama bikin. Dari yang sudah kita belajar tadi, kita menemukan nilai kehidupan. Oke, nilai kehidupan ya. Selain itu apa lagi? Amanat dan Oke, nilai kehidupan itu ada macam-macam kan? ya, Apa saja nilai kehidupan? ada nilai moral, agama, Agama, nilai moral, agama, budaya, sosial banyak ya. Nah, bagaimana cara menemukan nilai? kita udah baca dulu teksnya, baru bisa kita Ya, yang pertama kita harus membaca dulu teksnya, kemudian nanti kita ada merumuskan pertanyaan kan? Nah, jadi untuk mempermudah menemukan nilai, kita rumuskan pertanyaan. Dari pertanyaan itulah nanti kita bisa menjawab nilai apa ya. Nah, kira-kira itu ya. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita ada tugas. Jadi ini ada tugas kelompok. Nah, oke, coba perhatikan, kita ada tugas kelompok. Jadi apa yang sudah kalian temukan tadi, yang sudah dipresentasikan, itu dikumpul, diserahkan ke saya, tapi dalam bentuk, ini Bapak kasih pilihan ya. Jadi ada tiga bentuk. Nah, yang pertama itu dalam bentuk teks, ya, sudah pasti teksnya berketik ya. Teks. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk PowerPoint, PPT. Nah, yang ketiga itu dalam bentuk video. Oke, ada yang ingin bertanya? Dalam bentuk video apa maksudnya? Jadi kalian semacam mempresentasikan tadi, tapi di videoin. Kalian menyebutkan nilai apa saja yang dapat, tapi di videoin. Jadi ada tiga ya. Ada dalam bentuk teks saja diketik, ada dalam bentuk PowerPoint, jadi berslide ya. Mungkin nanti bisa kalian lakukan itu gambar, ilustrasi, presentasi ya. Terakhir bisa dalam bentuk video. Jadi satu orang dari kelompok kalian menyampaikan, yang lain memvideokan. Ngerti ya? Jadi ini dibebaskan Nak, dibebaskan. Kalian boleh pilih ketiga cara tadi. Jadi dibebaskan. Kalian boleh mana yang kalian suka. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada berarti sudah selesai. Jadi sebelum selesai kita baca doa lagi Nak. Kita baca doa dalam hati. Kita membaca Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah. Oke, amin. Oke, jadi terima kasih atas segala perhatian anak-anak semua. Mohon maaf ketika Bapak menjelaskan ada kekurangan ya. Oke, tolong ketua kelas disiapkan. Yuk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.
kembali lagi dengan saya Wandinata, CGP Angkatan 9 dari Kota Langsa. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pada kegiatan observasi akademik yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat saya Bapak Daryono SPD. Assalamualaikum Pak Daryono. Waalaikumsalam Pak. Gimana tadi kita sudah melakukan supervisi, saya sudah melakukan supervisi Bapak dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Kalau memang boleh, bisakah Bapak menceritakan apa yang tadi telah Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi ya pastinya pertama-tama itu saya merasa lega ya Pak ya, karena sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Jadi ada beberapa hal di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mungkin tahapan apa tadi yang sudah saya lakukan. Ya, jadi sudah ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan tadi Pak di kelas. Yang pertama tadi saya sudah menyelesaikan tahapan-tahapan. Yang pertama itu tadi ada persepsinya kan. Kemudian di situ para siswa itu secara berkelompok mereka mencari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang mereka baca. Nah, kemudian mereka juga mencari ya dengan karakter masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, kemudian dipresentasikan. Nah, terakhir di situ saya memberikan penugasan kepada tiap kelompok. Itu saya menggunakan asas diferensiasi. Jadi mereka itu mengerjakan tugas menurut kesukaan atau keinginan mereka. Jadi di situ saya ada memberi 3 pilihan. Jadi tugas mereka itu bisa disetorkan dalam bentuk teks, ya dalam teks biasa. Kemudian ada tugas itu yang bisa disetorkan dalam bentuk PPT. Ya, jadi mereka itu membuat tugas mereka itu per slide. Itu mungkin nanti bisa disisipkan gambar, ilustrasi, dan yang terakhir itu dalam bentuk audiovisual Pak. Jadi mungkin yang lebih ingin kreatif mereka akan memilih audiovisual. Di situ salah seorang siswa itu mempresentasikan hasil temuan mereka, nilai-nilai kehidupan yang mereka temukan, dan yang lain memvideokan. Jadi diharapkan ketika mereka ingin berekspresi hasil tugas mereka mungkin nanti bisa diupload di blog mereka atau di channel mereka. Mungkin itulah yang sudah kami laksanakan tadi di kelas. Baik sekali itu Pak ya. Jadi pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Pak. Mengarah ke itu Pak. Mengarah ke sana ya. Terkait dengan supervisi ini Pak, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan mungkin deg-degan lah Pak ya, karena biasanya ketika saya mengajar itu mengalir, kemudian sekarang diawasi Pak, itu mungkin manusiawi dari saya. Cuma mungkin hal lain itu mungkin lebih ke kendala Pak. Iya. Lebih ke kendala itu mungkin ada beberapa siswa itu yang masih belum semangat gitu Pak. Jadi di dalam kelompok itu mereka pasif, jadi mengharapkan siswa lain yang aktif. Nah kan tadi mereka juga diminta tiap siswa itu membaca cerpen. Jadi semua siswa dalam kelompok membaca cerpen. Itu ada beberapa siswa itu yang semangat membacanya kurang Pak. Kurang ya. Ya, jadi mungkin ini kendala saya ketika mengasah anak literasinya. Akhirnya ketika penguasaan cerpennya kurang, ketika dia mengeksplor nilai-nilai itu juga terbatas begitu Pak. Jadi mereka kesulitan menemukan nilai kehidupan karena tidak dibaca semua, tidak dipahami ceritanya. Jadi dari yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi ada rasa deg-degan ya, karena diawasi oleh supervisor ya Pak ya. Ya memang manusiawi. Saya mungkin kalau saya di posisi Bapak juga akan merasakan hal yang sama ya Pak ya. Kemudian ada kendala dari keterlibatan siswa ya dalam pembelajaran ini. Yang nggak apa-apa Pak, nanti kita akan cari solusinya bersama-sama atau Bapak nanti bisa menemukan solusinya bagaimana agar siswa bisa lebih aktif lagi, bisa lebih bersemangat lagi. Kemudian Pak, terkait dengan area pengembangan yang Bapak kembangkan pada proses pembelajaran, bisakah Bapak ceritakan
bagaimana prosesnya tadi pada saat di area pengembangan pengetahuan itu, apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik Pak. Jadi area pengembangan yang sudah saya laksanakan itu tadi itu ada 2 Pak, di pengetahuan dan keterampilan. Iya. Jadi yang pertama pengetahuan dulu. Jadi anak-anak itu kita munculkan atau kita usahakan kemampuan memahami nilai kehidupan itu apa, kemudian kemampuan menemukan nilai-nilai kehidupan dari cerpen yang dia baca tadi, yang mereka baca. Nah, disitulah pengetahuan itu dituntut dari mereka. Kemudian setelah pengetahuannya itu dapat terlaksana, terwujud, jadi mereka diharapkan keterampilannya Pak. Iya. Jadi apa yang sudah pengetahuan yang sudah mereka dapatkan tadi, bagaimana cara menampilkan, menyajikannya. Nah, jadi keterampilan mereka di sini kita harapkan muncul. Itu mungkin bisa terwujud ketika saya tadi memberikan pilihan tugas Pak. Jadi tergantung dari kesepakatan grup kelompok, apakah mereka mau buat video, apakah mereka mau buat slide PPT, atau mereka lebih fokus ke teks. Iya. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan itu sudah Bapak lakukan di kelas, yaitu area pengetahuan dan keterampilan, di mana Bapak melakukan pemberian petunjuk atau informasi ya tadi. Kemudian dalam keterampilan itu Bapak menceritakan atau mewujudkannya dalam bentuk tampilan tugas ya seperti itu ya. Tugasnya tadi ada yang bermacam-macam ya. Saya juga sudah melihat tadi, mengamati. Kemudian apakah sudah tercapai semua itu Pak? Oke, secara jujur belum Pak, belum ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus saya perbaiki. Mungkin tindak lanjut saya ke depan itu Pak, mungkin ketika ingin memberikan materi ini mungkin faktor ini Pak, sosial emosional anak itu mungkin harus saya upgrade dulu ya, istilahnya harus saya persiapkan dulu lebih matang. Jadi bisa mengkontrol semangat anak-anak ketika diberi tugas tadi Pak. Itu kan? Itu mungkin tindak lanjut yang pertama. Mungkin tindak lanjut yang kedua mungkin dari sisi media itu mungkin akan lebih saya usahakan beragam kan. Mungkin nanti kalau tidak di kelas ini, mungkin di kelas lainnya itu mungkin akan saya perbaiki medianya. Mungkin medianya itu yang tadi video animasi, mungkin nanti menggunakan media lain yang lebih menarik begitu. Jadi menambahkan media Pak ya. Iya. Menambahkan media. Karena tadi belum terlalu tercapai ya Pak ya. Iya. Belum terlalu tercapai. Kalau saya kelompokkan nilai ketercapaiannya dari 1 sampai 10, nilai ketercapaiannya ini dinilai berapa Pak? Kira-kira? Ya kalau saya ya, kalau dari saya pribadi itu mungkin 8,5 mungkin. 8 ya. 8 ya. 8 ya, dengan yang ketercapaian saat ini 8 ya. Maka ke depan Bapak ingin meningkatkan nilainya? Sudah pasti Pak. Ya. Sudah pasti ya, mungkin berharap 9 plus atau berapa. Akan ditingkatkan nilai keberhasilan ketercapaiannya itu pada angka 9. Iya. Baik. Jadi Pak, kira-kira dalam mencapai pengembangan tadi, apa hambatan yang Bapak temui pada saat proses pembelajaran? Iya, yang pertama mungkin yang sudah saya sebutkan tadi ya sebelumnya Pak. Mungkin hambatannya tadi saya belum terlalu menguasai emosional anak Pak. Oh, iya. Mungkin itu yang tertinggal kan. Jadi mungkin ke depan itu yang harus saya pelajari, fokuskan. Kemudian mungkin penguasaan saya terhadap teknologi lah Pak. Jadi kan ketika membuat video itu kan mungkin memerlukan keahlian khusus. Itulah yang keterbatasan dari saya kan. Jadi mungkin ke depan ya saya harus menguasai teknologi tadi Pak, minimal untuk media pembelajaran saya sendiri. Berarti dengan hambatan ini, kira-kira rencana tindak lanjut Bapak ke depan untuk mengatasi hambatan-hambatan Bapak temui? Ya mungkin lebih ini Pak, lebih mempelajari pengembangan diri lah Pak. Ya saya ingin banyak mengikuti kursus pelatihan. Saya ingin banyak mengikuti pelatihan-pelatihan.
di bidang teknologi ya Pak Iya ya? Pak, teknologi, kemudian penguasaan kelas. Bagus sekali nih Pak, rencananya Bapak mau belajar lagi untuk mengembangkan diri Bapak dalam bidang teknologi agar lebih mudah menguasai media-media pembelajaran yang berteknologi di kelas ya Pak ya. Iya. Ini sungguh sangat baik rencana yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan nih Bapak bisa mengimplementasikan atau melaksanakan rencana ini Pak? Ya insya Allah dalam waktu dekat lah Pak. Dalam waktu Mungkin dekat ya. semester Di semester depan Iya, Pak ya. semester Bagian ini kita sudah akhir semester ya Pak Iya. ya, semester depan. Jadi semester depan. Baik sekali Pak. Baik Pak, saya rasa percakapan kita kali ini, percakapan pasca observasi kali ini, saya rasa sudah selesai. Tapi yang saya ingin tegaskan lagi, kalau saya mau tahu nanti hasil dari rencana Bapak, rencana Bapak pada rencana pengembangan diri di bidang teknologi nanti saya ingin tahu setelah Bapak melakukan pembelajaran lagi, pengembangan diri lagi, saya mau tahu hasilnya itu seperti apa. Boleh. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi. Iya. Saya ingin Bapak bercerita banyak tentang pengalaman Bapak belajar dengan di bidang teknologi, dan saya ingin tahu hasilnya seperti apa, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi perbaikan dalam proses pembelajaran Bapak di kelas. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya, atas pembicaraan hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Hari ini saya tutup terlebih dahulu dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.